Mata Batin by Nana WW98. Prolog. Yang terlihat belum tentu nyata. Semua orang memperhatikan gadis yang menurut mereka aneh. Gadis itu berdiri di bawah terik matahari, mengikuti kegiatan upacara di hari Senin seperti biasanya. Memilih berbaris di belakang karena tidak ada yang mau berdiri di dekatnya. Dia Aprilia Agnesia, gadis cantik berkulit putih bersih dengan rambut panjang yang selalu ia ikat dua, karena memang sudah menjadi ciri khasnya. Semua orang selalu beranggapan bahwa Prilly gadis halu, aneh, gila, bahkan ada yang mengira dirinya anak dukun. Malang sekali nasib gadis cantik itu, tapi tidak semalang bakso Malang. Hinaan dan cacian selalu Prilly terima walaupun sesak di dada. Mereka mengatakan itu karena mereka tak merasakan seperti apa menjadi dirinya yang terus dihantui oleh arwah gentayangan yang masih mempunyai urusan dunia dan belum terselesaikan. Setelah upacara selesai, Prilly kembali ke kelasnya dengan wajah pucat karena Prilly tak tahan dengan terik matahari. Jadi jika ia menahan pingsan, maka wajahnya akan pucat seperti mayat hidup. Kebanyakan orang lain lontarkan kata itu untuknya. Mana tugas gue? Pekik Rani yang selalu dengan entengnya menyuruh Prilly mengerjakan tugasnya. Ini terjadi setiap hari dan Prilly selalu mengalah menuruti apa yang teman sekelasnya itu mau. Maaf, aku belum ngerjain, Ran. Kamu kerjain sendiri aja ya. Tolak Prilly menunduk takut. Rani emosi bukan main. Ia menggebrak meja dengan kerasnya dan dengan cepat menarik rambut Prilly kasar. Kurang ajar lo ya. Gue gak suka dibantah. Kalau lo gak mau ngerjain tugas gue bakalan siksa lo habis-habisan. Bahasanya yang kasar memang selalu dilontarkan seenaknya oleh gadis licik bernama Rani itu, tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Prilly menangis tak tahan dengan segala hinaan itu. Gadis ini memang lemah. Sedikit saja dibentak, apalagi dikasari, pasti air matanya menetes. Dan itulah yang membuat teman-temannya semakin menginjak-injak harga dirinya, karena Prilly selalu terlihat lemah di hadapan mereka yang menghinanya. Iya Ran, aku kerjain sekarang ya, kamu jangan marah. Prilly segera mengambil buku Rani dari tasnya, karena kemarin Rani memang sengaja menitipkannya untuk Prilly kerjakan tugas itu di rumah. Tetapi Prilly lupa tidak mengerjakannya, sebab gadis itu terlalu lelah seharian berkelana dengan pikiran yang mengganggunya beberapa waktu ini. Sebenarnya itu tugas hukuman, karena Rani selalu mendapatkan nilai jelek dan remedial. Ia memanfaatkan Prilly yang mempunyai IQ tinggi dan berhasil menjuarai ranking 1 di tahun sebelumnya. Prilly dengan cepat mengerjakan tugas Rani. Seketika Rani melohok tak percaya ketika melihat tangan Prilly yang begitu cepat menulis tugasnya. Jelas saja Prilly sangat cepat mengerjakan tugas yang diminta oleh Rani, karena Lala selaku teman hantunya membantu Prilly mengerjakan tugas tersebut. Gue rasa dia anak setan, Ran, bisik Vanessa yang notabene salah satu teman segeng Rani. Bodoh amat, yang penting dia bisa ngerjain tugas gue, ucapnya acuh, lalu pergi meninggalkan Prilly di kelas sendirian tanpa mempedulikan apa yang ia lihat. Lala adalah hantu yang berasal dari Jepang. Dia sudah menemani Prilly dari kecil sampai remaja seperti sekarang. Kenapa kamu selalu baik sama dia? Dia jahat sama kamu. Kenapa kamu selalu ngelarang aku buat nyakitin dia, Pril? Dia udah nyakitin kamu, ucap Lala yang memang sudah geram dengan tingkah Rani yang selalu membuli dan seenaknya pada Prilly. Aku gak mau dia tahu adanya kamu, dan dia tahu siapa aku. Aku gak mau semakin dibully lagi sama dia. Kamu terlalu baik. Prilly hanya menghela nafasnya gusar.
Sebenarnya gadis ini juga selalu bertanya-tanya tentang mengapa semua orang membencinya, tentang mengapa semua orang tidak bisa percaya dengan kelebihan yang ia punya. Bahkan kebanyakan orang menganggapnya tak waras. Nasib Prilly sendiri sangatlah memprihatinkan. Keluarganya meninggal dunia dalam hitungan waktu yang bergantian cepat karena kecelakaan. Prilly hanya tinggal bersama adiknya yang bernama Riri. Dulu ada eyangnya yang selalu menjaga Prilly dan juga Riri, tetapi waktu seolah merenggut semua orang yang Prilly sayangi secara bergantian. Eyangnya meninggal dunia akibat stroke yang dideritanya. Kini hanya ada Riri, anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hanya Riri satu-satunya yang Prilly miliki, dan Riri sendiri mempunyai kemampuan yang sama dengan Prilly. Keduanya sama-sama diberikan anugerah yang bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk yang tak kasat mata di sekitarnya. Bedanya, Riri belum bisa berkomunikasi dan membantu sosok arwah yang membutuhkan bantuan. Ia hanya bisa melihat kemudian menjerit ketakutan. Mungkin karena usianya masih kecil, jadi ia belum bisa terbiasa dengan sosok-sosok arwah yang menyeramkan yang ia lihat. Bel istirahat berbunyi. Semua murid berbondong-bondong keluar kelas. Berbeda dengan Prilly yang tak berani keluar kelas. Hanya duduk di dalam kelas dengan buku novel yang selalu menjadi temannya untuk melampiaskan rasa kesepian yang setiap hari mengelilingi hari-harinya. Anak aneh. Kalau gue dihukum tugas lagi, lo wajib kerjain tugas gue. Paham lo? Tegas Rani dengan wajah garangnya. Iya Ran. Jika berurusan dengan Rani, Prilly selalu menunduk takut. Jadi tak heran ia semakin sering menjadi bahan bulian Rani setiap harinya, karena ia tidak pernah ada kemauan untuk berani melawannya. Rani keluar kelasnya bersama dengan kedua teman segengnya yang selalu kemana-mana mengintilinya. Di ambang pintu kelas, Rani menghentikan langkahnya saat melihat Ali Asari selaku anak kelas biologi yang menyukai Prilly. Kebetulan pria itu most wanted, jadi tak heran jika Rani tergila-gila padanya, dan kini ia sudah berada di depan pintu menghalangi langkah pria itu menuju masuk ke dalam kelas untuk menghampiri Prilly. Hai Hani, mau kemana sih? Goda Rani. Diam, ketus Ali. Reza dan Fahmi selaku teman dekat Ali spontan mengusir Rani dari hadapan Ali dan menutup pintu rapat-rapat. Prilly nampak terlihat takut saat kini hanya ada dirinya dan juga Ali berdua di dalam kelas. Tapi seharusnya ia tidak perlu panik karena Ali manusia waras yang tidak akan mungkin melakukan hal yang tidak padanya. Walaupun notabene pria itu mesum, tapi tidak mungkin juga Prilly korban kemesumannya. Karena selama ini Ali menyukai Prilly tulus, bukan karena nafsu semata. Demikianlah cerita kita hari ini. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, silakan Sobat Story Lovers tonton di video berikutnya. Bagi Sobat Story Lovers yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Sobat Story Lovers tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman Sobat Story Lovers biar ikut seru-seruan dengan kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.